Beneran enggak? Recording in progress. Silakan Bu Melani. Puji Tuhan, selamat malam Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita ada di dalam acara Pray From Home dalam edisi ke-46, edisi ketiga, seri ke-46 di tanggal 15 November tahun 2021. Puji Tuhan, kita ada di minggu yang kedua di bulan November, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Dan malam hari ini saya sebagai host akan menyampaikan yang melayani pada saat malam hari ini sebagai WL Bapak Pendeta Jeffrey Manopo dan juga pembawa firman Tuhan Bapak Dr. Doni Chandra, doa pembukaan Ibu Dr. Debbie Rombot, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak James Sumampo. Puji Tuhan, kita akan segera masuk di dalam pembukaan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Sebelumnya WL akan membawa kita di dalam pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, selamat malam buat kita semua. Sebelum kita masuk dalam acara Pray From Home, kita akan naikkan satu pujian ke Tuhan yang berkata, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Haleluya. Bapa ku cinta Kau, katakan aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Haleluya. Silakan Ibu Pendeta Debbie buka di dalam doa. Pendeta Debbie, Dr. Debbie akan buka di dalam doa. Bapak Ibu, saudara sekalian, para hamba Tuhan, baik yang ada mengikuti lewat YouTube, kita akan berdoa untuk ibadah kita pada malam hari ini. Pray From Home. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Di masa pandemi COVID-19 ini kami bersyukur Tuhan,
kami boleh mengadakan ibadah lewat online. Melalui Pakatuan Pray From Home yang ada pada malam hari ini, hamba memohon belas kasihan-Mu tercurah. Mari tolong Tuhan, sarana yang akan kami pakai, internet dan setiap laptop, handphone, apapun yang akan kami pakai pada malam hari ini, untuk mengikuti doa bersama, pray from home bersama dengan Pakatuan. Tuhan menolong hamba-hambamu yang akan mengambil bagian dalam acara pray from home malam hari ini. Baik Ibu Pendeta Melani mengisi di Sarjana Teologi sebagai host Tuhan. Pengurapan yang baru, hikmat yang daripadamu menyertai beliau dalam beliau menjadi host pada malam hari ini. Pendeta Jeffrey Manopo, sarjana hukum Tuhan, yang akan memimpin mengangkat hati kami untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan tolong dengan pengurapan Roh Kudus, sehingga pujian yang kami naikkan kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Pengkhotbah Pendeta Dr. Doni Hendra Pak Chandra Pak, Tuhan menolong sehingga dia menyampaikan isi hati Tuhan bagi siapapun pendengar yang ada. Mereka terjamah ada pada pertobatan yang sungguh untuk senantiasa kembali kepada Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Sebagai pendoa syafaat yang akan membawa doa-doa pada malam hari ini, Pendeta James Sumampo. Tuhan, hikmat-Mu menyertai beliau, sehingga apa yang beliau katakan dalam satu hati keyakinan, yang sakit dipulihkan, yang lemah iman dikuatkan Tuhan, yang memiliki masalah diberikan jalan keluar. Semua yang mengambil bagian dalam acara Pray From Home, urapan baru menyertai. Kami akan memulaikan ibadah syukur kami lewat Pray From Home. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah buka di dalam doa acara Pray From Home. Terima kasih Bu Pendeta Debbie Rombot yang sudah berdoa. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi akan didahului dengan satu pujian yang akan disampaikan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jeffrey Manopo. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian yang berkata, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Oh, jadikan pelita aku mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, oh firman-Mu setiap hari. Oh, jadikan pelitaku dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, mencari domba yang sesat, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku.
Haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Doni Chandra Paat untuk membawa doa dan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Melani. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur malam hari ini dalam persekutuan Pakatuan. Biar senantiasa Tuhan tuntun kami, khususnya hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan, bisa menjadi berkat bagi kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Shalom, selamat malam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, gereja harus menjadi penjaga kota. Kota mana? Ya khususnya kalau kita domisili di Jakarta, tetapi kehadiran juga kita ada di kota-kota yang lain, termasuk di Manado. Gereja yang saya maksud bukan gedungnya. Tentu gereja yang saya maksud adalah kumpulan orang percaya. Harus memiliki sikap kepedulian untuk menjaga kotanya. Tetapi yang terutama adalah para hamba-hamba Tuhan, karena mereka ada di garda depan, ujung tombak. Maka Tuhan juga harus punya kepedulian bukan hanya dalam aspek rohani dan spiritualitas, tetapi bagaimana perkembangan kemajuan kota Manado, sepak terjang politik, harus memperingatkan para pejabat, supaya tidak menyimpang dari perilaku-perilaku yang tidak wajar, terutama karena itulah kita hadir di tengah-tengah masyarakat, Bapak Ibu Saudara. Karena supaya Allah juga tidak mempersingkat waktu dunia ini. Kalau orang sobanya nyendak berperilaku yang benar, untuk apa diperlanjutkan dunia ini, kan begitu toh? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bertalian dengan hal itu, maka saya bicara berdasarkan 2 Petrus 2 ayat 2 sampai 6. 2 Petrus 2 ayat 2 sampai 6, Bapak Ibu, saya akan baca secara cepat di situ begini. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Nah, hidup fasik di sini saya artikan adalah suatu perilaku yang tidak wajar. Dalam konteks kitab 2 Petrus, persoalan ada 3 hal perilaku yang tidak wajar. Yang dilakukan oleh siapa? Para hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan siapa di sini? Tentu yang utama adalah para nabi palsu. Kenapa mereka dikatakan nabi palsu? Karena yang pertama ajaran sesat. Makanya memang harus belajar Alkitab itu secara mendalam, supaya apa yang kita ajarkan tidak sampai sesat. Setidaknya kan tidak keluar dari rambu-rambu pedoman yang ada dalam persekutuan gereja-gereja yang di Indonesia di bawah naungan PGI. Kan begitu toh, verifikasinya organisasi. Yang kedua, motivasi pelayanan mereka. Ujung-ujungnya yang dicari urusan perut. Ujung-ujungnya cuma PK. Khotbah sana, khotbah sini, kejar setoran tiap hari Minggu untuk tutup cicilan. Nah, ini juga jadi kendala bagi hamba-hamba Tuhan. Lalu persoalan ketiga adalah hawa nafsu yang tidak wajar. Keluar dari rambu-rambu yang ada. Sudah kita tidak usah ngomong kan, bilang itu perselingkuhan, kalau orang Gorontalo bilang pugol, hubungan golap. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, dan siapa yang melakukan? Tentu mereka ini disebut sebagai anak-anak Allah. The sons of God, dari kata huios. Ini menjadi satu peringatan Bapak Ibu, cerita ini bagi kita sebagai hamba Tuhan memang. Karena persoalannya
Malaikat itu kan anak Allah. Bayangkan malaikat aja tidak disayangkan oleh Allah, apalagi kita yang memang baru setengah malaikat, belum jadi malaikat. Huios di sini bukan bicara mengenai kuasa supranatural, karena kata diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah bukan supranatural seperti Kisah Rasul 1 ayat 8, tapi merujuk pada Yohanes 1 ayat 12. Kamu akan diberi kuasa bila mana engkau percaya menjadi anak-anak Allah. Kata anak kuasa di sini privilege. Tapi bukan berarti kalau kita punya privilege, punya hak sebagai anak-anak Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau perilaku kita keluar dari koridor, apalagi mengancam seluruh tatanan dunia ini, maka itu akan membuat Bapak Ibu Allah terpaksa dalam tanda petik mengancam atau terancam dalam kebinasaan. Mungkin secara akte kelahiran kita anak-anak Allah, tapi perilaku kita kan harus mengikuti bapaknya, karena buah tidak jauh dari pohonnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam 2 Petrus 2 ayat 2 sampai 6 itu, jadi diambil sebuah contoh yang terjadi di peristiwa Nuh. Karena di kitab itu dihubungkan dengan kitab Nuh. Nah, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai seterusnya Bapak Ibu menceritakan di situ khususnya ayat 2. Lalu anak-anak Allah melihat perempuan-perempuan yang cantik-cantik di bumi. Lalu mereka mengambil sesukanya mereka kemudian kawin. Ada yang menafsirkan kata anak-anak Allah di Kejadian pasal 6 ayat 2 itu merujuk pada keturunan Set. Karena keturunan Set adalah keturunan Allah. Kenapa keturunan Allah? Karena Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dimulai dari Adam dan Hawa. Set ini adalah salah satu anak dari Adam dan Hawa. Saya tidak usah bahas bagaimana mereka berkembang biak, ya, itu ilmu antropologi lah, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya lebih memilih bahwa anak-anak Allah bukan keturunan Set, bukan keturunan raja, bukan orang khusus, tetapi di sini menurut saya anak-anak Allah yang dimaksud adalah malaikat. Karena berkaitan dengan 2 Petrus 2 ayat 2 sampai 6. Silakan Bapak Ibu juga baca di Yudas 1 ayat 6. Karena di situ juga disinggung bahwa Kejadian pasal 6 itu ada kemungkinan yang dirujuk anak-anak Allah adalah malaikat. Jadi malaikat ini melakukan yang namanya persoalan pertama, praktek kawin campur. Yang kedua, perilaku yang tidak wajar. Kenapa? Yang malaikat tidak pernah kawin dengan manusia. Yang manusia kawin dengan manusia. Walaupun sebenarnya Allah tetap menghendaki tidak boleh melakukan praktek kawin campur. Karena Allah menjaga eksistensi kemurnian dari bangsa pilihan. Kan kurang lebih begitu Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini bukan masalah manusia dengan manusia yang kawin. Ini malaikat dengan manusia. Nah, jadi pertanyaan begini. Pak, malaikat kan tidak kawin. Memang di dalam Matius 22 ayat 30 dikatakan begini. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Menurut hemat saya, memang malaikat itu berpribadi, ya, saya tidak mengatakan jenis kelamin, berpribadi laki-laki dan perempuan sesuai dengan hakikat Allah. Karena Allah memiliki sifat kelaki-lakian dan sifat perempuan. Makanya diciptakanlah manusia segambar dan serupa, keluarlah laki-laki dan perempuan. Yanti dan Yanto, bukan Yano. Kalau Yano tengah-tengah kan begitu tuh Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, argumentatif Yesus mengatakan malaikat tidak kawin. Justru disinilah yang saya maksud. Karena mereka tidak diciptakan kawin, justru mereka kawin. Ya memang malaikat punya kemandirian. Artinya malaikat mengambil keputusan untuk menikah karena hawa nafsu dengan manusia. Dia meninggalkan kesenangan di surga, kemewahan yang sudah diberikan, fasilitas sarana prasarana, tapi dia memilih untuk mengambil keputusan meninggalkan kerajaannya, mengkhianati Tuhan, kemudian nikah dengan manusia. Inilah perilaku yang tidak wajar.
Inilah yang tidak wajar itu. Melampaui tatanan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan membuat Allah terpaksa dalam tanda petik menghukum para malaikat. Akhirnya mereka dimasukkan dalam gua-gua, saya tidak tahu gua mana, tapi mereka tinggal menunggu penghakiman Allah. Bapak Ibu Saudara, kemudian dihubungkan juga, dikaitkan dengan Petrus mengambil cerita Sodom dan Gomora. Kasus Sodom dan Gomora adalah kasus homoseksual. Walaupun banyak penafsir mengatakan itu bukan persoalan LGBT, itu pelecehan. Sudah terlepas dari polemik LGBT, yang pasti perilaku yang dilakukan adalah perilaku yang tidak wajar. Apa perilaku yang tidak wajar? Laki-laki dan laki-laki. Makanya Allah rancang untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Nah, turunlah si Abraham. Abraham melakukan negosiasi dengan Allah untuk berdoa. Sama seperti pakatuan negosiasi dengan Tuhan supaya jangan binasakan dunia ini, Tuhan. Biarkan dulu orang bertobat. Jadi, Abraham melakukan negosiasi, Tuhan kalau boleh ada 50. Kalau ada 50 saya tidak akan menghukum. Turun. 40 Tuhan. Oh, kalau ada 40, saya tidak akan turun negosiasi sampai 30 sampai 10, ternyata tidak ada ditepati orang benar. Dan akhirnya ya Abraham tidak memaksakan diri, akhirnya Sodom dan Gomora dibinasakan oleh Allah. Jadi tidak manusia, tidak malaikat melakukan perilaku yang tidak wajar. Ini merupakan satu peringatan. Maka Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dan menghabisi wilayah Timur Tengah dengan air bah, Bapak Ibu Saudara. Disinilah peran gereja harus menjadi penjaga kota. Kita tidak sekedar berdoa. Kita harus jadi teladan, jadi perilaku yang benar di tengah-tengah masyarakat. Kerja yang betul. Di gereja harus disiplin jadi hamba Tuhan. Di dunia marketplace kita harus kembangin kreativitas. Jangan makan gaji buta. Jadilah contoh supaya orang melihat ada terang dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bilang, kamu adalah garam dan terang. Garam itu kan pakai ibu-ibu di rumah, mak kan suka pakai. Garam itu kan labur di ikan apa tuh namanya? Tude, kan begitu ya? Bukan sekedar cuman bikin cita rasa, tapi memperlambat pembusukan, proses pembusukan. Kalau Tuhan analogikan kita sebagai garam, berarti kita hadir di tengah dunia ini untuk memperlambat proses pembusukan dunia ini. Artinya tidak terjadi degradasi moral secara masif. Disinilah peran kita sebagai orang-orang gereja Tuhan untuk menjaga kota. Gereja harus transparansi dengan keuangan. Ya, saya setuju kalau bisa lapor pajak hamba Tuhan. Kan begitu. Tidak bisa argumen hamba Tuhan, oh enggak perlu lapor pajak. Kita enggak baca pasal. Berarti mesti bikin pencerahan. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Motivasi pelayanan kita. Karena jangan sampai keluar dari perilaku yang tidak wajar. Hawa nafsu kuda kita memang mesti belajar dikendalikan. Saya mengatakan begini, tentu bukan kita sempurna. Tapi setidaknya kita harus ada di garda depan. Menunjukkan teladan, terutama para persekutuan hamba-hamba Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk Kota Manado? Kita harus menyuarakan kebenaran. Apa lewat website kah? Apa lewat FB kah? Kita kritisi pemerintah yang ada. Yang benar kita harus berkata di atas yang benar. Nggak bisa kita disogok begitu, lalu kita mulai mainkan di atas mimbar. Ya begitu, apalagi ada jemaat ya yang perpuluhannya gede, persepuluhan, kemudian kita nggak berani tegur dosanya. Ini berarti kita sudah mulai kong kali kong. Memang nggak mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita hamba Tuhan suka pakai standar ganda. Ya, tapi ini menjadi peringatan juga bagi kita, terutama para hamba Tuhan. Jangan sampai jadi hamba nabi-nabi palsu. Karena Allah tidak menyayangkan anak-anak Allah. Malaikat saja nggak disayangkan, apalagi kita. Jadi hal ini yang harus kita jalani dalam kehidupan. Memang tidak mudah. Kita harus kuat bersekutu dengan Tuhan supaya kekuatan roh ada dalam hidup kita. Supaya bukan kedagingan yang lebih nampak, tapi tuntunan keinginan roh dalam hidup kita. Jadi kalau levelnya pakatuan apa? Ya kita sudah harus strategis.
Sudah bukan pada level pergumulan dosa. Pergumulan kita adalah bagaimana kita melakukan pemetaan, mempertajam visi misi, tujuan dan sasaran, strateginya bagaimana, kemudian kita susun program dan kegiatan. Kita mesti agendakan. Karena hidup kita singkat, kita mesti jor-joran untuk Tuhan lewat komunitas wadah Pakatuan ini, terutama untuk berkarya, terutama bagi Kota Manado. Ya, setidaknya minimal kita seperti Abraham malam ini, kita berdoa bergumul untuk negosiasi dengan Tuhan supaya Kota Jakarta, Kota Manado, dan kota-kota yang lain diberi peluang dan kesempatan supaya banyak jiwa lebih banyak dimenangkan. Saya kira ini bisa menjadi perenungan bagi kita. Inilah yang dimaksud dengan gereja sebagai penjaga kota. Pujilah Tuhan, saya serahkan kembali kepada Ibu Melani melanjutkan acara ini. Haleluya. Tuhan berkati. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Doni Chandra Paat yang sudah melayani firman Tuhan malam hari ini. Luar biasa ya Pak, kita diingatkan kembali sebagai hamba-hamba Tuhan di garda depan, khususnya Pakatuan, persekutuan hamba-hamba Tuhan yang ada di DKI ini untuk menjadi garda, penjaga kota, begitu ya Pak Pendeta. Puji Tuhan, luar biasa firman-Nya. Dan untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian lagi. Sebelum kita akan masuk dalam doa syafaat, saya minta kepada Bapak Jeffrey untuk memimpin pujian. Dan kita akan memberi untuk kas Pakatuan di dalam rekening BCA 035062 6557 dengan atas nama Ibu Fitrina Elnado Nubi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kepada Pak Jeffrey, saya persilakan. Kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Oh, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi sepanjang masa, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi, sebab
Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara dan pemerintah, juga gereja-gereja, para hamba Tuhan dan misi penginjilan. Juga kita akan berdoa untuk acara Pohon Terang Pakatuan tanggal 9 Desember buat ketua panitia dan juga seluruh panitia yang bekerja. Kita berdoa juga untuk Sulut diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa untuk ketum Pakatuan dan seluruh pengurus Pakatuan biar pengurapan Tuhan ada dalam pelayanan masing-masing. Berdoa juga buat Ibu dari Ibu Sonya Sinombar dan Ibu Hana, istrinya Pendeta Buce, dalam pemulihan Tuhan menolong. Berdoa juga buat DKI Jakarta, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya yang melayani, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Penatua James Sumampo. Saya persilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini saatnya kita akan berdoa, doa syafaat dengan beberapa topik doa, dan kita berdoa bersama untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang menciptakan kami, Allah yang menciptakan bumi, langit, bumi, laut beserta isinya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah itu yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, berkuasa, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur pada malam hari ini ya Bapa. Kami dari Pakatuan Pray From Home, tahap ketiga seri 46. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Doni Chandra Paat, yang terambil dari 2 Petrus 2 ayat 2-6. Kami mendapatkan pelajaran dalam dunia yang kelam, dunia yang gelap, tapi kami tetap dipakai dibentuk menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, kami tetap bersyukur, memuji, membesarkan, memuliakan, meninggikan, menggagungkan Engkau, Allah yang patut dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapak, seberapapun kami yang ada pada malam hari ini. Kami mengucap syukur berterima kasih karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dan Engkau memberikan kami hikmat, marifat, akal budi. Engkau mengurapi kami dan urapan-Mu yang baru setiap hari. Khususnya bagi hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan untuk melayani dalam grup Pakatuan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Kalau malam hari ini kami berdoa dengan beberapa topik. Kami berdoa buat bangsa dan negara dan pemerintah bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat, marifat, akal budi kepada pemimpin bangsa kami ini. Dari presiden sampai ke pemerintahan di desa-desa. Kami berdoa buat gereja-gereja, para hamba-hamba Tuhan dan misi penginjilan. Dimanapun Tuhan izinkan mereka melayani, mereka berada. Tuhan tuntun, pimpin, sertai. Karena Engkaulah sumber pertolongan. Kubu pertahanan kota benteng, batu karang kami yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan apa yang terbaik yang Tuhan mau beri bagi kami. Kami percaya Tuhan apapun yang menjadi rancangan-rancangan dan kehendak dan mimpi-mimpi, apapun yang menjadi keinginan, bahkan kebutuhan anak-anak-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dan yang terbaik sesuai dengan rancangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk acara Pohon Terang Pakatuan pada tanggal 9 Desember. Berdoa buat ketua panitia Natal dan seluruh panitia yang sudah dibentuk. Biarlah tangan Tuhan menyertai, memimpin, menuntun, memberkati mereka semua, agar apa yang mereka rencanakan untuk acara Pohon Terang Pakatuan terjadi untuk kemuliaan-Mu, Bapa. Kami berdoa buat Sulawesi Utara, Tuhan memberkati seperti dalam khotbah yang kami dengar tadi. Tuhan pakai Tuhan pemerintah di Sulawesi Utara keseluruhan, dari gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Tuhan, kami serahkan Sulawesi Utara. Asal kami berada, Tuhan memberkati.
Kami berdoa buat Ketua Umum Pekatuan dan tim yang sementara ini dalam perjalanan balik dari pelayanan di Denpasar, Bali dan sekitarnya. Dan hamba-hamba Tuhan Pekatuan, biar Tuhan mengurapi semua pelayanannya dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka Tuhan utus. Kami berdoa buat Ibu Greta Kumase dalam perjalanan pulang dari Surabaya juga saat ini. Bapak, banyak permintaan-permintaan doa. Kalau dalam Roma 8 ayat 26 engkau berkatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kami berdoa buat Saudara Audrey Bawuruntu, bidang IT multimedia Pekatuan, dalam keadaan sakit, dan juga Mama terkasih dari Ibu Sonya Sinombor dan Ibu Hana, istri terkasih dari Pendeta Buce, dalam pemulihan. Tuhan jamah dalam setiap apapun obat yang mereka minum, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah mereka satu persatu Bapa. Karena kami percaya dalam Yeremia 17 ayat 14 dikatakan, dalam doa permohonan kepada Engkau dikatakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Kami percaya apapun Tuhan yang kami minta dan kami doakan, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu pada malam hari ini. Dalam Yesaya 49 ayat 16 dikatakan, lihat, Allah sendiri berkata, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kita semua ada dalam telapak tangan Allah. Kita berharga di mata Tuhan. Dan biarlah kita menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Tuhan menyertai menuntun perjalanan hidup kami. Kami berdoa sekali lagi buat khususnya DKI Jakarta, pemerintahan, dan seluruh umat-Mu yang ada di DKI. Terlebih khusus kepada grup Pekatuan yang hadir pada malam hari ini, ataupun yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Tuhan tuntun sertai kami Bapa, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu Allah tetap selalu Immanuel beserta dengan kita senantiasa. Di dalam nyanyian Syara dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kita semua. Terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawa kita semua. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas seluruh doa-doa yang boleh kami naikkan pada malam hari ini. Engkau maha mendengar, maha melihat, dan maha tahu dalam setiap relung-relung hati kita semua. Terima kasih Bapa. Kalau kami selalu berdoa dan melihat akan dan membaca dan merenungkan, dan Roh Kudus yang mampukan kami, kita semua, untuk kami dapat melakukan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan tuntun kami Bapa lewat firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami akan tutup doa syafaat pada malam hari ini, izinkan beberapa saat, seberapapun kami yang hadir pada malam hari ini, berdoa dengan keluhan-keluhan masing-masing dan permohonan ucapan syukur kita masing-masing beberapa saat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, pelihara kami dengan kasih Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga,
dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami pada hari ini, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai Amin. Puji Tuhan. Terima kasih doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Penatua James Sumampo. Selanjutnya kita akan masuk dalam sapaan pengurus yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Sekum kita, Ibu Jainat Ganda Tresna Mantiri. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Sekum untuk menyapa yang hadir malam hari ini. Silakan, saya persilakan kepada Ibu Sekum. Puji Tuhan. Sekum udah keluar tuh. Saya lihat Oh ada. iya. Kalau Ibu Sekum sudah tidak ada sesuatu yang disampaikan oleh Pak Ketum yang sekarang mungkin di pesawat. Kalau beliau tidak ada, Ibu Sekum tidak ada, akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwan Tangka. Jadi saya persilakan kepada Bapak Pendeta Iwan Tangka untuk menyapa kita malam hari ini. Baik. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian yang boleh mengikuti ibadah Pray From Home dari Pekatuan. Terima kasih untuk Pendeta Doni Chandra yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih banyak untuk keperhatian kita untuk Sulawesi Utara, Manado khususnya, yang menekankan kepada moralitas, menekankan kepada ketidakjujuran, menekankan kepada supaya lebih jujur, lebih mendekatkan kepada kebenaran, sehingga tidak terjadi seperti Sodom dan Gomora. Terima kasih untuk teguran supaya Toh Minahasa ini harus tegas, seperti disampaikan oleh Pendeta Doni tadi. Berani menyatakan ya atas ya,
dan tidak atas tidak. Dan saya kira firman Tuhan ini sangat kuat supaya kita jangan terbeban dan juga hati nurani kita tertuduh dengan hal-hal yang ada di daerah-daerah Minahasa atau di Sulut dan bahkan di Kota Manado. Secara legalitas lembaga gereja itu ribuan, tetapi pada faktanya penjara semakin banyak dan akhirnya gereja tidak ada lagi menyentuh di tengah-tengah situasi yang immoral. Oleh karena itu statistik mengatakan perceraian paling tinggi bukan di Jawa tapi di Sulawesi Utara. Nah, ini tidak boleh kita tutup-tutupi. Terima kasih Pak Doni untuk awareness supaya kita semakin melek dengan hal ini. Terima kasih Pak James yang sudah membawa doa. Terima kasih Ketuari, Tuhan berkati. Dan juga Bapak Jeffrey Manopo, terima kasih sudah pimpin dengan puji-pujian luar biasa. Bu Melani, terima kasih host yang terbaik. Tuhan berkati semua. Ibu Debbie Rombot, terima kasih banyak. Dan juga Pak Ferry Kapoyos, terima kasih sudah boleh hadir ambil bagian. Dan tentunya Pak Bartel sebagai cabin crew ini senantiasa menjadi setia dengan segala ketidaksetiaan kita. Tetap dia setia. Terima kasih banyak untuk Ibu Leoni yang sudah hadir. Ibu Leoni, terima kasih. Nanti baku dapat esok ada rapat peketuaan kalau tidak salah ya, rapat steering committee. Dan juga Bapak-bapak yang hadir pada malam ini. Terima kasih Bu Grace, Bapak Rudi Marentek, dan sama-sama Pak Pendeta. Yo, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Yo, Tuhan berkati semua. Dan saya kira itu saja Ibu Melani. Nanti baku dapat besok dan baku dapat di hari Senin yang akan datang. Tuhan berkati Pak Ketuan, Pak Kalawiran kita waya. Amin. Kembalikan kepada Ibu Melani. Terima kasih banyak. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Iwan Tangka yang sudah menyapa kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan segera selesaikan acara ini di dalam doa. Tapi mungkin kita yang ada ini hanya 13 orang. Tapi kita berdoa ya, ke depannya bisa mencapai target sesuai dengan kapasitas Zoom yang ada. Karena kita pengurus yang ada itu ada berjumlah 119 orang. Jadi kalaupun kita masuk sebenarnya pengurus aja itu sudah tercover ya semuanya untuk ada di dalam Zoom ini. Tapi mungkin ada banyak kesibukan. Tapi saya percaya kita pun yang ada malam hari ini kita tetap berdoa supaya bukan hanya doa-doa syafaat kita doain orang lain, tetapi seperti doa dari firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Doni Chandra, kita harus menjadi penjaga kota, kita harus jadi contoh ya buat yang lain. Puji Tuhan, terima kasih semuanya yang sudah melayani dan sudah disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta Iwan Tangka. Bapak Ibu, kita akan segera tamatkan ibadah pada saat malam hari ini. Doa penutup dan doa berkat, saya minta kembali Bapak Pendeta Doni Chandra untuk memimpin kita di dalam doa. Sekali lagi saya minta kepada Bapak Pendeta Jeffrey Manopo memimpin satu lagu lagi untuk kita masuk di dalam doa. Baik. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa secara khusus buat para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan memberkati hidup mereka, keluarga, pekerjaan, dan apapun yang menjadi pergumulan senantiasa Tuhan. Menyatakan kasih dan anugerah-Mu, memberikan pertolongan bagi mereka. Dan sebelum Tuhan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Dia. Terimalah dengan iman percaya dari Tuhan Allah Bapa yang senantiasa menerangi pikiran, hati, dan jiwa kita dengan firman-Nya, anugerah di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Roh Kudus, melimpahkan kasih karunia dan seluruh talenta dan karunia kepada kami semua Tuhan, dan senantiasa Engkau menyertai mulai hari ini, esok sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kami semua di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. 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 Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan Terima kasih firman-Nya, Terima kasih semuanya juga. Pak Doni. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Melani. Kasih. Terima kasih Om Kasih Pak James. Senatua Ya, James Pak doanya. Mas Ibu Stefan, Tuhan Melani. berkati, Pembantu Rudi. sama-sama terima kasih Tuhan berkati buat ya semuanya. Makasih. Saya pamit dulu. Pak Iwan, Pendeta Iwan Tangka, dan berkati. Leoni. Leoni. Terima kasih, terima kasih. Apa kabar, Leoni?